Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel YouTube Henda Pribadi. Melanjutkan apa yang telah menjadi bahasan sebelumnya tentang pikiran positif. Nah, pada saat ini kita akan mencoba mengeksplor bagaimana melahirkan pikiran positif, kemudian apa manfaat atau dampak yang diterima oleh seseorang bila senantiasa berpikir positif. Kemudian bagaimana menghadirkan pikiran-pikiran positif itu dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat semua, pada prinsipnya pikiran itu, otak manusia itu tidak bisa menolak pertanyaan. Jadi semakin pertanyaan itu disampaikan atau diungkapkan, maka otak itu akan selalu ingin menjawab. Itu hebatnya otak. Oleh karena itu, maka beberapa ahli bijak, orang bijak itu, kenapa harus pikiran itu dibangun secara positif? Karena nanti dari pikiran positif ini juga melahirkan beberapa pertanyaan, sehingga menggiring otak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bayangkan jika di keseharian kita mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, maaf, dalam tanda petik itu negatif. Itu otak akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, oleh karena itu, ini kenapa dalam konsep kehidupan Muslim kita bisa telaah pada peristiwa-peristiwa masa lalu, kemudian juga ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis juga menggiring orang untuk berpikir positif. Nah, apa manfaatnya? Sekali lagi, bahwa pikiran positif itu akan melahirkan prasangka yang positif, kemudian juga akan direspon secara positif dan akan melahirkan nasib yang positif. Gini, jadi kabar baiknya, kalau kita berpikir positif itu ternyata ada korelasi dengan apa yang kita dapatkan. Sekali lagi, sebelumnya kita kan pernah mengetahui ada beberapa hukum ya, terutama hukum materi dan hukum energi, bahwa sekeliling kita ini penuh dengan materi, sekeliling kita ini penuh dengan energi. Nah, kalau kita percaya dengan hasil temuan mereka, hasil analisis mereka yang secara ilmiah menyebutkan bahwa energi itu satu sama dan terhubung, maka setiap kita berpikir positif, maka akan menyambungkan energi secara positif pula. Nah, sahabat semua, kenapa kita harus berpikir positif? Karena kadang-kadang pikiran itu juga tidak melahirkan kebenaran yang faktual, kebenaran yang sungguhnya. Ambil contoh misalnya begini. Ketika kita bertanya, ada seseorang yang lewat nih, ada seorang yang lewat di hadapan kita, terus kita tanya, ternyata yang kita tanya ini tidak melirik atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Nah, dari itu maka kita merespon pemikiran, loh, kenapa ya orang ini abai, kenapa ini keren? Maka lahirlah muncul pemikiran-pemikiran positif itu. Nah, ketika kita konfirmasi, kita klarifikasi, ternyata orang tersebut memiliki kelainan atau gangguan di pendengaran. Nah, sehingga tidak bisa mendengar apa yang kita tanyakan. Lalu kita katakan, oh pantas saja ya, tadi ketika saya sapa dia tidak menjawab. Nah, ini salah satu bukti bahwa pikiran kita ini juga, kalau kita bangun pikiran ini, itu tidak selamanya benar. Nah, oleh karena itu, membangun pikiran positif ini penting. Agar nanti respon yang diberikan oleh orang lain pun melahirkan pikiran-pikiran positif. Nah, sekali lagi bayangkan saja sikap dalam Islam ini, pikiran-pikiran positif ini disebut husnudon. Dan husnudon ini harus dibangun, baik sangka ini harus dibangun oleh diri kita, karena nanti akan memancarkan energi-energi yang positif juga keluar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana melahirkan pikiran-pikiran positif ini. Nah, untuk melahirkan pikiran positif ini adalah dengan terbiasa
melakukan, memberikan respon terhadap fenomena atau fakta yang ada. Jadi hanya saja gini, untuk mengimbangi pikiran positif itu juga harus diimbangi dengan positive feeling, dengan rasa yang positif. Karena kadang-kadang pikiran yang positif, kalau perasaannya lagi galau, lagi gelisah, lagi marah, lagi emosi yang tidak terkendali, juga kadang-kadang tidak melahirkan pikiran-pikiran positif. Karena apa? Karena manusia ini adalah sebuah sistem yang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu kompleks. Sehingga untuk melakukan positive thinking atau pikiran positif ini juga membutuhkan sinkronisasi. Nah, oleh karena itu ketika kita lagi galau, lagi marah, lagi pusing, kenapa tidak boleh dalam agama itu tidak boleh mengambil keputusan, tidak boleh memberikan hukuman, karena betapa membutuhkan sinkronisasinya. Nah, jadi salah satu usaha kita untuk berpikir positif itu adalah melatih juga perasaan-perasaan yang positif. Nah, dari perasaan positif melahirkan pikiran positif, karena kita ini tidak penting. Artinya ketika kita berurusan dengan fakta itu menjadi tidak penting. Apa yang terjadi itu menjadi tidak penting bagi kita. Yang penting adalah respon kita terhadap fakta. Misalnya ketika kita melihat di televisi ada yang tertangkap misalnya, lalu disangkakan koruptor, maka seringkali kita berpikir macam-macam, berpikir A, B, C, dan seterusnya. Yang harus kita munculkan berpikir positif, lalu dari berpikir positif ini terlahir kata-kata yang positif. Misalnya dia mengatakan, alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, keren. Di mana kerennya? Kerennya adalah yang bersangkutan semoga diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri. Yang bersangkutan masih diberikan untuk pertaubatan dan seterusnya. Ini kerennya. Berbeda dengan kata-kata yang kita ungkapkan. Wah, mampuslah, Anda tidak baiklah, dan seterusnya. Dan energi yang kita berikan itu nanti akan balik lagi ke kita. Di sini pentingnya pikiran-pikiran positif. Nah, dari perasaan positif juga menjadi penting, mengimbangi pikiran-pikiran positif. Nah, itu saja dulu. Selanjutnya nanti bagaimana mengusahakan pikiran perasaan positif, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.